Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Amin. Saya sekarang menempuh pendidikan S1 dengan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di STKIP EDB Lubuk Alung, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Yayasan Dharma Bakti Lubuk Alung semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang warga negara dan kewarganegaraan. Nah, di sini nanti saya ada 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Terus yang kedua ada azas kewarganegaraan, dan yang ketiga ada cara memperoleh kewarganegaraan. Nah, ayo kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Nah, warga negara itu adalah orang Indonesia atau orang asing yang secara resmi atau secara undang-undang merupakan anggota dari suatu negara tersebut atau anggota dari negara Indonesia. Contohnya dia sudah memiliki KTP atau dia adalah orang Indonesia karena ibu dan ayahnya orang Indonesia. Dan yang kedua yaitu pengertian kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan ini adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang tersebut atau melindungi orang bersangkutan. Nah, itulah pengertian dari warga negara dan kewarganegaraan. Sekarang kita masuk ke azas kewarganegaraan. Ada yang tahu azas kewarganegaraan itu apa-apa aja? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Azas kewarganegaraan itu ada 2. Yang pertama ada azas isoli. Nah, azas isoli ini adalah azas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya atau berdasarkan tempat atau di mana dia dilahirkan, di negara mana dia dilahirkan, atau di negara mana seseorang tersebut dilahirkan. Nah, contoh negara yang menganut azas ini adalah seperti Malaysia, Kamboja, itu adalah negara tetangga kita. Seterusnya juga ada negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, dan beberapa negara-negara lainnya yang ada di dunia. Di sini artinya adalah di mana seseorang tersebut dilahirkan atau dilahirkan di negara mana. Nah, azas yang kedua adalah azas sanguinis. Nah, azas sanguinis ini adalah azas berdasarkan pertali darahan atau berdasarkan keturunan. Nah, contoh negara yang menganut azas ini adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Misalnya ada seorang warga negara, kalau dia memiliki ayah atau orang tuanya dari Indonesia, berarti dia bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Walaupun nantinya dia dilahirkan di Malaysia, di Amerika, dia tetap warga negara Indonesia, keturunan warga negara Indonesia. Guys tahu nggak sih salah satu cara memperoleh kewarganegaraan itu adalah ada pewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, naturalisasi ini ada 2, ada naturalisasi aktif dan ada naturalisasi pasif. Nah, naturalisasi aktif ini adalah seseorang yang memperoleh kewarganegaraan karena dia memiliki jasa terhadap suatu negara. Nah, contohnya kita lihat di negara kita adalah Christian Eloko Gonzalez. Nah, Gonzalez ini adalah seorang pesepak bola profesional dari Uruguay, di mana pada tahun 2003 dia berkarir atau pergi ke Indonesia untuk berkarir di klub pertamanya, yaitu PSM Makassar. Nah, setelah 7 tahun kemudian dia mempunyai seorang kekasih yang bernama Eva. Nah, Eva ini adalah wanita asal Medan. Nah, pada 2010 Gonzalez ini diberi atau dipanggil oleh PSSI untuk memperkuat timnas senior Indonesia pada kejuaraan Piala AFF Suzuki Cup tahun 2010. Nah, pada saat itu karena Gonzalez ini memiliki jasa yang besar untuk kemajuan timnas Indonesia, dan dia pun berhasil membawa timnas Indonesia ke babak final pada penyelenggaraan AFF 2010 tersebut. Nah, maka dia diberi hak istimewa atau karena jasa tersebut
dia diberi oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia, dan dia pun tertarik untuk menjadi warga negara Indonesia, dan dia diresmikan sebagai warga negara Indonesia pada 1 November 2010. Nah, itulah contoh dari kewarganegaraan tersebut.